Aku hanya ingin melihat saldo rekeningku. Kalimat itu keluar pelan, tapi tegas. Bukan suara anak kecil yang manja, bukan suara yang minta dikasihani. Suara itu seperti seseorang yang sudah memegang janji dan tidak mau melepaskannya, bahkan kalau seluruh ruangan menertawakannya. Di dalam gedung keuangan paling mahal di Jakarta, di area VIP, dengan meja kaca mengilap dan lampu-lampu yang memantulkan kemewahan, seorang anak laki berdiri sendirian, usianya 10 tahun. Sepatunya sederhana. Kaosnya seperti baju yang sudah lama dipakai, sedikit pudar. Rambutnya agak berantakan, seperti baru saja berjalan jauh tanpa sempat merapikan diri. Dan begitu dia berkata ingin cek saldo, semua kepala menoleh. Seolah kalimat itu adalah sesuatu yang tidak boleh diucapkan di tempat itu. Beberapa orang dewasa langsung tertawa. Bukan tawa kecil yang canggung, tapi tawa yang menusuk, tawa yang terdengar seperti mereka baru saja menemukan hiburan paling murah. Ada yang menutup mulut sambil menyeringai, ada yang menatap dari atas ke bawah seperti melihat debu yang masuk ke ruangan bersih. Anak itu tidak berkedip. Dia mengulang, menatap lurus ke arah petugas di depannya. "Pak, saya hanya ingin mengecek saldo saya. Ini kata sandi dan identitas saya." Tangannya terulur. Tangan kecil, tapi stabil. Di tangannya ada map plastik transparan. Di dalamnya, rapi, ada nomor rekening, dokumen asli, dan surat kuasa akses. Cara dia memegangnya tidak seperti anak yang asal bawa kertas. Cara dia meletakkannya seperti itu, sesuatu yang penting, sesuatu yang terakhir. Di seberang meja, manajer bank itu duduk dengan tubuh tegap. Pria tinggi, rambutnya klimis, senyumnya dipaksakan. Senyum yang biasanya dipakai untuk menyambut orang kaya, tapi sekarang berubah jadi senyum yang mengejek, seperti ia yakin anak ini tersesat. "Kamu," katanya alisnya mengernyit. "Kamu mau lihat saldo? Rekening apa? Nak, rekening tabungan sekolah, dari celengan, dari uang recehan." Tawa kembali pecah. Seorang pria berjas abu-abu memegang gelas jus mahal, berbisik kepada wanita di sampingnya dengan suara yang cukup keras untuk didengar orang lain. Pasti anak pembantu. Dia memanfaatkan celah hukum dan masuk ke sini, merasa dirinya penting. Dan tawa yang lain menyusul, semakin ramai, semakin kejam, semakin yakin bahwa uang menentukan nilai manusia. Tapi Rizky tetap berdiri. Tidak ada satupun langkah mundur. Dia hanya mendorong map itu sedikit lebih dekat. Suaranya tetap tenang. "Ini rekeningnya. Kakek saya membukanya saat saya lahir. Beliau meninggal dunia minggu lalu. Ibu saya bilang sekarang rekening ini atas nama saya." Kata meninggal dunia sempat membuat beberapa wajah menahan tawa. Udara seperti turun sedikit, seperti ada bayangan duka yang menyentuh ruangan itu. Tapi hanya sebentar. Kesombongan masih lebih tebal daripada empati. Manajer itu menyilangkan tangan, tertawa kecil dengan ekspresi meremehkan. "Nah, ini area eksklusif. Rekening biasa ada di bawah. Di sini hanya untuk investor kelas atas, klien yang menggerakkan miliaran rupiah, bukan anak-anak yang masih main video game." Di sudut ruangan, satpam mulai melangkah mendekat. Gerakannya pelan, tapi jelas. Seperti mereka sudah terbiasa mengusir orang yang dianggap tidak pantas berdiri di sana. Rizky menelan napas, tapi tidak gentar. Matanya tidak liar, tidak panik. Matanya seperti menyimpan sesuatu yang lebih berat daripada takut. Dia meletakkan map itu rata di atas meja, hati-hati, seolah takut merusak satu-satunya jembatan menuju janji yang harus ia tepati. Lalu dia berkata, suaranya lebih lirih, tapi lebih tajam. "Saya berjanji kepada kakek bahwa saya akan datang ke sini segera setelah beliau meninggal. Maaf, tapi saya tidak akan pergi tanpa memenuhi keinginannya." Tawa berhenti. Bukan karena iba, tapi karena rasa penasaran mulai menggantikan ejekan. Dan dari belakang, seseorang berteriak dengan nada menghina, "Tunjukkan pada kami, jutawan. Siapa nama keluargamu, ahli waris?" Rizky mengangkat dagunya. Tidak agresif, tidak sombong, hanya jelas, seperti sedang membaca identitasnya di depan dunia. "Nama saya Rizky, Rizky Prasetyo." Nama itu sederhana, terlalu sederhana untuk ruangan yang dipenuhi orang yang merasa nama mereka harus terdengar mahal. Dan justru, karena sederhana, ejekan kembali keluar. "Prasetyo?" Manajer mengulang sambil tertawa.
Saya tidak pernah mendengarnya. Di sini hanya diperbolehkan nama keluarga dari majalah, Nak. Bukan dari daftar hadir sekolah. Orang-orang tertawa lagi. Tapi kalau diperhatikan baik-baik, Rizky terlihat lelah. Lelah yang bukan karena tidak tidur, tapi lelah karena harus berdiri tegak di tengah orang dewasa yang menjadikan dia bahan hiburan. Dia sedang memenuhi janji, tapi tak ada yang menghormatinya. Dia menarik napas, lalu berkata dengan sopan, "Pak, bisakah Bapak memasukkan nomor ini ke sistem? Itu saja yang saya butuhkan." Manajer itu tersenyum miring, seperti ingin menunjukkan bahwa ia yang berkuasa di ruangan itu. "Baiklah, karena kamu sangat memaksa saya akan memeriksanya. Saya yakin ada bonus untuk anak-anak." Tawa meledak lagi, dan di tengah tawa itu, suara ketikan mulai terdengar. Manajer menunduk ke komputer. Tangannya bergerak cepat, mengetik nomor rekening. Lalu sesuatu berubah. Senyumnya hilang seperti dipadamkan. Matanya membesar. Dia mengetik lagi, dan sekali lagi. Seperti tidak percaya apa yang muncul di layar, tangannya mulai gemetar. Dan untuk pertama kalinya sejak Rizky menginjakan kaki di tempat itu, tidak ada yang tertawa. Orang-orang yang tadi merasa paling tinggi, tiba-tiba menahan napas. Gelas jus mahal berhenti di udara. Bisikan-bisikan mati. Bahkan satpam yang sudah mendekat berhenti langkahnya. Manajer itu menelan ludah, susah payah, seperti tenggorokannya mendadak kering. "Nak," suaranya berubah, tidak lagi merendahkan. Ada ketakutan tipis yang tidak bisa disembunyikan. "Siapa sebenarnya kakekmu?" Rizky menatapnya tanpa menang, tanpa puas. Hanya ada luka yang ditahan rapi. Satu-satunya orang yang tidak pernah menertawakan saya. Manajer berkedip berkali-kali. Seolah monitor menampilkan sesuatu yang mustahil, dia bahkan memukul mouse, mencabut dan menyambungkan keyboard, mendorong kursinya ke belakang. Wajahnya pucat. Para tamu mulai mendekat, suara mereka berubah jadi penasaran yang gugup. "Ada apa?" tanya pria berjas itu. "Berapa saldonya?" Seseorang mencoba bercanda. "Paling 100.000 dan voucher hadiah." Tapi tidak ada yang tertawa. Karena mereka semua bisa melihat, ini bukan masalah 100.000. Ini sesuatu yang jauh lebih besar. Manajer berdeham, berusaha memakai kembali suara profesionalnya, tapi getarnya tetap ada. "Saya perlu mengkonfirmasi detail di sistem internal. Sebentar." Rizky hanya mengangguk, seperti sudah siap menunggu berapapun lama yang diperlukan. "Oke, saya akan menunggu." Lalu manajer itu berdiri cepat, hampir seperti orang yang panik, dan berjalan menuju pintu samping. Sebelum masuk, dia memanggil seorang karyawan dengan berbisik, "Ikut aku. Sekarang kamu harus lihat ini." Pintu tertutup. Hening. Rizky tetap di sana, tangannya masih di atas map plastik transparan. Matanya mulai basah. Bukan karena takut pada orang-orang itu, tapi karena kenangan yang menekan dadanya. Dia berbisik sangat pelan, seperti bicara pada seseorang yang tidak terlihat. "Kakek, saya melakukan apa yang kakek minta. Jangan tinggalkan saya sendirian dalam hal ini." Dan di luar ruangan itu, semua orang yang tadi menertawakan, kini hanya bisa menatap seorang anak kecil dengan rasa ingin tahu yang tidak nyaman, seolah mereka baru sadar mungkin mereka sudah salah menilai sejak awal. Pintu ruangan samping itu tertutup rapat, tapi ketegangan justru menyebar ke seluruh area VIP seperti asap yang tidak terlihat. Orang-orang yang tadi tertawa kini berdiri kaku, pura-pura sibuk dengan ponsel mereka, padahal mata mereka terus melirik ke arah anak kecil yang masih berdiri di depan meja kaca. Rizky tidak bergerak. Dia tetap di sana, seperti patung kecil yang sedang menjaga sesuatu yang sangat rapuh. Tangannya masih menekan map plastik itu, seolah kalau dilepaskan, semua yang tersisa dari kakeknya akan ikut menghilang. Beberapa menit berlalu, terasa sangat lama. Seorang wanita bergaun mahal mendekat, suaranya dibuat lembut, tapi matanya penuh rasa ingin tahu. "Nak, kamu sendirian? Orang tuamu di mana?" Rizky menoleh pelan. "Ibu saya di rumah, beliau sedang sakit. Saya bilang saya akan cepat." Wanita itu mengangguk, lalu mundur lagi, seperti sadar dirinya tidak berhak bertanya lebih jauh. Di belakangnya,
Pria berjas abu-abu yang tadi mengejek mulai gelisah. Gelas jusnya sudah kosong, tapi dia masih menggenggamnya erat, jari-jarinya memutih. "Apa yang sebenarnya dia lihat di layar itu?" bisiknya pada satpam. "Kenapa reaksinya seperti itu?" Satpam mengangkat bahu. "Saya tidak tahu, Pak. Tapi biasanya kalau sampai dipanggil ke ruang internal, itu bukan rekening kecil. Kata-kata itu seperti pisau tipis yang menusuk kesadaran mereka satu persatu. Sementara itu, di dalam ruangan tertutup, manajer bank berdiri dengan punggung menempel ke meja, napasnya tidak teratur. Di layar komputer, angka itu masih ada. Tidak berubah. Terlalu besar untuk seorang anak, terlalu besar bahkan untuk sebagian besar klien VIP. "Ini tidak mungkin," gumamnya. "Rekening ini sudah aktif lebih dari 30 tahun. Transaksinya bersih, investasinya konservatif tapi konsisten." Karyawan di sampingnya menelan ludah. "Pak, ini bukan cuma saldo tabungan. Ada portofolio obligasi, deposito berjangka, dan saham lama. Nilainya, ini nilai keluarga besar." Manajer menutup matanya sebentar. Nama pemilik sebelumnya tertera jelas di sistem. Nama yang dulu sangat dihormati, tapi jarang muncul di media. Seorang pria tua yang tidak pernah pamer, tidak pernah datang dengan rombongan, tapi selalu dilayani dengan penuh hormat. "Kakek anak itu," manajer berbisik. "Dia salah satu klien tertua bank ini." Dan saat itu, rasa malu mulai menggerogoti dadanya. Di luar, Rizky duduk perlahan di kursi. Kakinya menggantung, tidak menyentuh lantai. Dia menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ingatannya kembali pada malam terakhir bersama kakeknya. Suara batuk yang berat. Tangan yang keriput, tapi hangat. "Kamu harus kuat, Ki," kata kakeknya saat itu. "Dunia tidak selalu ramah pada orang yang kelihatannya kecil. Tapi, jangan pernah biarkan mereka mengusirmu dari tempat yang memang hakmu." Rizky mengedipkan mata, menahan air yang hampir jatuh. Dia tidak ingin menangis di sini, bukan di depan orang-orang yang tadi menertawakannya. Pintu ruangan samping akhirnya terbuka. Manajer keluar dengan wajah yang sama sekali berbeda. Punggungnya tegak, tapi matanya tidak lagi sombong. Ada kehati-hatian, bahkan rasa hormat yang dipaksakan muncul di setiap langkahnya. Dia mendekati Rizky perlahan, seolah takut membuat kesalahan lagi. "Nak, maafkan saya," katanya pelan. Suara itu cukup keras untuk didengar orang-orang di sekitar. "Tadi kami salah menilai." Ruangan itu seakan berhenti bernafas. Rizky mengangkat kepala, menatap pria itu tanpa senyum. "Apakah saya bisa melihat saldo rekening saya sekarang?" Manajer menelan ludah. "Tentu. Tapi sebelum itu, izinkan saya memanggil direktur cabang. Ini prosedur resmi." Beberapa orang terkejut. Memanggil direktur cabang bukan hal sepele. Itu hanya dilakukan untuk klien dengan status sangat tinggi atau masalah besar. Bisikan-bisikan mulai kembali terdengar, tapi nadanya berubah. Tidak lagi menghina. Sekarang penuh rasa takut dan penyesalan. Pria berjas abu-abu melangkah mundur sedikit. Wajahnya pucat. Dia baru sadar, ejekannya mungkin barusan diarahkan pada seseorang yang seharusnya tidak disentuh. Rizky mengangguk kecil. "Silakan." Dia tidak merasa bangga, tidak merasa menang. Yang dia rasakan hanya lelah. Janji ini ternyata lebih berat dari yang ia bayangkan. Tak lama kemudian, seorang pria berumur 50-an muncul. Jasnya sederhana, tapi aura kepemimpinannya terasa kuat. Semua karyawan berdiri tegak. "Di mana anak itu?" tanyanya singkat. Manajer menunjuk ke arah Rizky. Direktur itu mendekat, lalu berlutut perlahan agar sejajar dengan tinggi badan Rizky. "Kamu Rizky Prasetyo?" tanyanya dengan suara hangat. Rizky mengangguk. "Iya, Pak." Direktur itu tersenyum tipis. "Kakekmu adalah klien yang sangat kami hormati. Dia sering bicara tentang cucunya. Dia bilang, suatu hari kamu akan datang sendiri ke sini." Rizky menahan napas. Dadanya terasa sesak. "Beliau bilang apa lagi?" tanyanya pelan. Direktur itu menatapnya dengan mata yang jujur. "Beliau bilang, ketika hari itu tiba, dunia akan menunjukkan wajah aslinya padamu. Dan kamu harus belajar melihat siapa yang menertawakan dan siapa yang akhirnya menunduk." Kata-kata itu menggema di ruangan yang sunyi. Orang-orang menundukkan kepala. Tidak ada yang berani menatap Rizky langsung. Direktur berdiri, lalu berkata dengan suara tegas,
Mulai sekarang, semua kebutuhan terkait rekening ini akan kami tangani secara pribadi, dan saya ingin meminta maaf atas perlakuan yang tidak pantas tadi. Rizky hanya mengangguk. Saya hanya ingin memastikan janji saya pada kakek terpenuhi. Direktur tersenyum lebih lebar, penuh rasa hormat. Dan kamu sudah melakukannya dengan sangat baik. Air mata akhirnya jatuh dari mata Rizky, satu tetes, diam-diam. Udara di area VIP itu terasa berbeda sekarang. Bukan lagi dingin karena AC dan kemewahan, tapi berat oleh rasa bersalah yang menggantung di antara orang-orang dewasa yang tadi merasa paling berkuasa. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi bisikan merendahkan. Yang tersisa hanya suara napas dan langkah kecil seorang anak yang perlahan berdiri dari kursinya. Rizky mengusap matanya cepat-cepat. Dia tidak ingin terlihat lemah. Bukan karena takut dinilai, tapi karena dia tahu kakeknya tidak suka melihatnya menangis di depan orang asing. Direktur cabang memberi isyarat pada manajer. Siapkan laporan saldo lengkap sekarang. Manajer mengangguk cepat, hampir seperti tentara menerima perintah. Tangannya masih gemetar saat kembali ke meja komputer. Jari-jarinya mengetik, tapi kali ini tidak ada senyum mengejek, tidak ada rasa lebih tinggi. Yang ada hanya kehati-hatian, seolah setiap angka di layar adalah sesuatu yang suci. Layar monitor diputar sedikit agar Rizky bisa melihat. Ini saldo aktifnya, kata manajer pelan, dan ini rincian aset lain yang atas nama kamu. Rizky menatap layar itu. Angka-angka berbaris rapi, terlalu besar untuk langsung dipahami oleh anak 10 tahun, tapi dia tidak datang untuk merasa kaya. Dia datang untuk memastikan sesuatu. Kakek bilang, ucapnya lirih, uang ini bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dijaga. Apakah aman? Pertanyaan itu membuat direktur cabang terdiam sejenak. Dia lalu mengangguk dengan serius. Aman. Dan kami akan memastikan tidak ada 1 rupiah pun yang disalahgunakan. Itu janji saya. Rizky menarik napas lega. Sedikit. Beban di dadanya tidak sepenuhnya hilang, tapi setidaknya tidak lagi menekan sekuat tadi. Di sudut ruangan, pria berjas abu-abu yang tadi paling keras mengejek kini berdiri kaku. Wajahnya merah. Dia melangkah maju dengan ragu, lalu berhenti beberapa langkah dari Rizky. Nak, katanya dengan suara tertahan. Saya minta maaf atas ucapan saya tadi. Rizky menoleh. Matanya tidak marah, tidak juga puas. Hanya kosong, seperti seseorang yang terlalu cepat belajar tentang sisi buruk manusia. Tidak apa-apa, jawabnya pelan. Kakek saya bilang, orang yang menertawakan biasanya sedang menutupi ketakutan mereka sendiri. Kalimat itu membuat beberapa orang dewasa menunduk lebih dalam. Direktur cabang melirik pria itu tajam, lalu kembali fokus pada Rizky. Apakah ada lagi yang kamu butuhkan hari ini? Rizky berpikir sejenak. Wajah ibunya terlintas di benaknya. Tubuh ibunya yang lemah, tapi selalu tersenyum agar Rizky tidak khawatir. Ada satu hal, katanya akhirnya. Apakah saya bisa mengambil sedikit uang hari ini untuk obat ibu saya? Tidak ada keraguan sedikit pun di wajah direktur. Tentu, kami akan proses segera. Manajer berdiri terlalu cepat, hampir menjatuhkan kursinya. Saya yang akan mengurusnya, Pak. Beberapa menit kemudian, amplop coklat diserahkan pada Rizky. Tidak tebal, tidak mencolok, persis seperti yang ia minta. Cukup. Rizky menerimanya dengan 2 tangan. Terima kasih, direktur tersenyum hangat. Terima kasih kembali, karena kamu sudah mengingatkan kami bahwa nilai seseorang tidak bisa dilihat dari penampilannya. Rizky mengangguk kecil, lalu memasukkan amplop itu ke dalam tasnya. Dia mengangkat map plastiknya, memeluknya sebentar, lalu berjalan menuju pintu keluar. Langkahnya kecil, tapi kini terdengar lebih mantap. Saat pintu kaca terbuka, sinar matahari sore menyambutnya. Rizky berhenti sejenak, menoleh ke belakang. Semua mata tertuju padanya. Orang-orang yang tadi merasa tinggi, kini merasa kecil. Kakek, bisiknya dalam hati. Aku sudah menyelesaikannya. Dan tanpa berkata apa-apa lagi, dia melangkah keluar. Di dalam ruangan itu, tidak ada satupun orang yang berani berbicara selama beberapa detik. Karena mereka semua tahu, hari itu mereka baru saja belajar pelajaran yang tidak diajarkan oleh uang. Di luar gedung bank,
Suara kota menyambut Rizky seperti gelombang yang tiba-tiba kembali mengalir. Klakson, langkah kaki, suara pedagang, semuanya terasa nyata setelah keheningan penuh tekanan di dalam sana. Rizky berdiri sejenak di bawah bayangan gedung tinggi itu, menatap langit yang mulai berubah warna. Sore hampir habis. Tangannya menggenggam tas kecil itu erat. Di dalamnya ada amplop coklat, ada map plastik, dan ada beban tanggung jawab yang terasa jauh lebih besar dari tubuhnya sendiri. Dia mulai berjalan, langkahnya pelan tapi terarah. Setiap langkah seperti diiringi suara kakeknya di kepalanya. Suara yang selalu tenang, selalu sabar, selalu mengajarinya untuk tidak tergesa, bahkan ketika dunia memaksanya berlari. Di halte bus, beberapa orang menatap Rizky sekilas, lalu kembali ke urusan mereka masing-masing. Tidak ada yang tahu apa yang baru saja terjadi. Tidak ada yang tahu bahwa anak kecil ini baru saja berdiri tegak di hadapan orang-orang yang mengukur manusia dari harga sepatu dan merek jam tangan. Dan Rizky menyukainya seperti itu. Diam. Sederhana. Saat bus datang, dia naik dan duduk di dekat jendela. Gedung bank itu perlahan menjauh, menjadi semakin kecil, lalu menghilang di balik deretan bangunan lain. Rizky menghela napas panjang. Baru sekarang tubuhnya terasa lelah, kepalanya bersandar ke kaca. Ingatannya kembali ke hari-hari terakhir kakeknya di rumah kecil mereka. Lampu redup, bau obat-obatan, dan suara batuk yang selalu terdengar di malam hari. "Kamu ingat janji kamu, Ki?" tanya kakeknya saat itu. "Ingat, Kek," jawab Rizky. "Aku akan menjaga semuanya." Kakeknya tersenyum. Senyum lemah, tapi penuh keyakinan. "Bukan cuma uang, jaga hatimu juga. Jangan biarkan uang mengubah caramu melihat orang." Bus berhenti mendadak, membuat Rizky tersentak. Dia cepat-cepat turun di halte dekat rumah. Gang sempit menyambutnya. Rumah-rumah kecil berdempetan, catnya mulai mengelupas, tapi penuh kehidupan. Rizky berlari kecil menuju rumahnya. Pintu kayu itu terbuka perlahan. Bau minyak kayu putih dan teh hangat memenuhi udara. Ibunya terbaring di kasur tipis, wajahnya pucat tapi matanya langsung berbinar saat melihat Rizky. "Kamu sudah pulang?" tanyanya lemah. Rizky mendekat, duduk di sampingnya. Dia tersenyum, senyum yang dipaksakan agar ibunya tidak khawatir. "Sudah, Bu. Semuanya beres." Ibunya menatap wajah Rizky lama, seperti ingin memastikan sesuatu. "Mereka tidak menyusahkanmu, kan?" Rizky menggeleng. "Tidak, mereka membantu." Dia tidak ingin ibunya tahu bagaimana dia ditertawakan, tidak ingin menambah beban di hati wanita yang sudah terlalu banyak menahan sakit. Rizky mengeluarkan amplop coklat itu, meletakkannya di meja kecil. "Ini untuk obat ibu. Kita bisa beli yang diresepkan dokter." Mata ibunya berkaca-kaca. Tangannya gemetar saat menyentuh amplop itu. "Rizky, kamu tidak seharusnya memikul semua ini sendirian." Rizky menunduk. "Aku janji sama kakek." Ibunya terdiam, lalu menarik Rizky ke dalam pelukan. Pelukan yang lemah, tapi penuh kehangatan. Air mata ibunya jatuh di pundak Rizky. "Makasih," bisiknya. "Kamu anak yang kuat." Rizky memejamkan mata. Untuk pertama kalinya hari itu, dia membiarkan dirinya merasa kecil. Bukan kecil karena diremehkan, tapi kecil karena dicintai. Di luar, matahari benar-benar tenggelam. Malam mulai turun perlahan, membawa ketenangan yang sederhana. Dan di dalam rumah kecil itu, janji yang dibuat oleh seorang kakek kini dijaga oleh seorang anak. Malam itu datang dengan sunyi yang lembut. Tidak ada suara tawa orang-orang kaya, tidak ada nada dingin dari ruangan berlampu terang. Yang ada hanya suara kipas angin tua yang berdecit pelan dan napas ibunya yang mulai teratur setelah meminum obat. Rizky duduk di lantai bersandar pada dinding. Map plastik itu masih ia letakkan di pangkuannya, seperti benda itu bukan sekadar dokumen, tapi warisan kepercayaan. Lampu kecil di sudut ruangan memantulkan bayangan tubuhnya yang kurus ke dinding, membuatnya terlihat lebih dewasa dari usianya. Ibunya tertidur perlahan. Wajahnya tampak sedikit lebih tenang. Rizky memperhatikan setiap tarikan napas ibunya, memastikan semuanya baik-baik saja. Barulah setelah itu,
Dia menghela napas panjang seperti baru sekarang diizinkan untuk lelah. Pikirannya berkelana. Dia teringat bagaimana kakeknya dulu selalu bangun paling pagi, menyeduh teh sendiri, duduk di kursi bambu sambil membaca koran lama. Tidak pernah terlihat seperti orang yang menyimpan harta besar. Orang kaya sejati itu bukan yang paling banyak punya, kata kakeknya suatu pagi, tapi yang tidak diperbudak oleh apa yang dia punya. Rizky waktu itu tidak sepenuhnya mengerti. Sekarang, sedikit demi sedikit, kalimat itu mulai menemukan tempatnya. Dia membuka map plastik itu, melihat lembaran kertas dengan angka-angka besar yang tadi membuat orang dewasa gemetar. Tapi baginya, itu hanya simbol. Yang lebih berat adalah tanggung jawab yang datang bersamanya. Bagaimana kalau suatu hari orang-orang kembali datang, bukan untuk menertawakan, tapi untuk meminta, untuk memaksa, untuk memanfaatkan. Rizky menggigit bibirnya. Dia masih anak-anak, tapi dunia tidak peduli pada usia ketika melihat peluang. Ketukan pelan di pintu membuatnya tersentak. Rizky berdiri cepat, berjalan ke pintu dengan hati-hati. Saat pintu dibuka, seorang tetangga berdiri di sana. Ibu Sari, wanita paruhbaya yang sering membantu mereka sejak kakeknya masih hidup. "Ki," katanya lembut, "ibumu sudah minum obat." "Sudah, Bu," jawab Rizky. Ibu Sari melirik ke dalam, lalu kembali menatap Rizky. "Aku dengar kamu ke bank hari ini, sendirian." Rizky mengangguk pelan. Wanita itu menghela napas. "Kamu anak yang berani, tapi jangan lupa, kamu tidak sendirian di dunia ini." Kalimat itu membuat dada Rizky menghangat. Dia tersenyum kecil. "Terima kasih, Bu." Ibu Sari meletakkan kantong plastik berisi makanan di meja. "Ini sedikit, untuk kamu dan ibumu." Setelah wanita itu pergi, Rizky duduk kembali. Perutnya memang lapar, tapi hatinya terasa lebih penuh. Masih ada orang yang peduli tanpa melihat isi rekening. Malam semakin larut. Rizky berbaring di samping ibunya, memandangi langit-langit yang mulai mengelupas. Matanya perlahan terpejam. Dalam mimpinya, dia melihat kakeknya duduk di kursi bambu, tersenyum. Tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk pelan seolah berkata, "Kamu sudah melakukan yang benar." Dan di dalam tidur itu, Rizky merasa sedikit lebih siap menghadapi hari esok. Pagi datang perlahan, menyelinap lewat celah jendela kayu yang tidak tertutup rapat. Cahaya lembut menyentuh wajah Rizky lebih dulu, sebelum suara ayam dan langkah kaki tetangga membangunkannya. Untuk sesaat, dia lupa di mana dia berada. Lupa tentang bank. Lupa tentang tatapan orang-orang dewasa yang berubah dalam satu hari. Lalu, dia melihat ibunya. Ibunya masih tertidur, napasnya teratur. Rizky bangkit pelan agar tidak membangunkannya. Dia mengambil air, menyapu lantai kecil itu dengan hati-hati. Lalu duduk di meja sambil memandangi map plastik yang kini terasa semakin berat. Hari ini, hidup tidak kembali normal. Hari ini, hidup berubah. Ponsel lama ibunya tiba-tiba bergetar. Rizky terkejut. Jarang sekali ada pesan pagi-pagi. Dia melirik layar. Nomor tidak dikenal, pesan masuk. "Selamat pagi, kami dari pihak bank. Mohon Rizky Prasetyo dapat datang kembali hari ini bersama Wali. Ada beberapa hal penting yang perlu dibicarakan." Rizky menelan ludah. Kakeknya pernah bilang, perubahan besar tidak datang dengan suara keras. Ia datang lewat hal-hal kecil yang membuat jantung berdetak sedikit lebih cepat. Ibunya terbangun tak lama kemudian. Rizky menunjukkan pesan itu. Wajah ibunya menegang, lalu berubah cemas. "Mereka mau apa lagi?" tanyanya pelan. Rizky menggeleng. "Aku tidak tahu, Bu. Tapi mungkin ini penting." Ibunya terdiam. Dia menatap Rizky lama, seperti mencoba menerima kenyataan bahwa anak kecil di depannya kini harus ikut mengambil keputusan orang dewasa. "Aku akan ikut," katanya akhirnya. "Kita hadapi bersama." Perjalanan ke bank kali ini terasa berbeda. Tidak ada rasa takut seperti kemarin, tapi ada kegelisahan yang lebih halus, seolah sesuatu sedang menunggu di ujung hari. Begitu mereka masuk, suasana langsung berubah. Satpam berdiri lebih tegap. Seorang staf segera mendekat dengan senyum sopan yang nyaris berlebihan. "Silakan, Pak." "Bu." "Rizky," katanya, menyebut nama itu dengan hati-hati,
Seakan takut salah ucap, mereka dibawa ke ruangan yang berbeda, lebih kecil, lebih tenang. Tidak ada klien lain, hanya meja kayu dan 3 kursi. Direktur cabang masuk tak lama kemudian. Dia berdiri saat Rizky dan ibunya masuk. Sebuah gestur kecil, tapi cukup untuk membuat ibu Rizky terkejut. "Terima kasih sudah datang," katanya. "Kami ingin menjelaskan beberapa hal dengan jelas dan terbuka." Ibunya menggenggam tangan Rizky. Tangannya dingin. Direktur membuka map tebal. Sesuai wasiat kakek Rizky, seluruh aset berada di bawah pengawasan hingga Rizky dewasa. Tapi ada satu hal yang ingin beliau pastikan. Rizky menatapnya. "Apa itu?" Direktur menghela napas pelan. "Beliau ingin memastikan bahwa uang ini tidak memisahkan kalian dari kehidupan yang jujur. Beliau menulis pesan khusus." Dia menggeser selembar kertas ke arah Rizky. Tulisan tangan kakeknya, sedikit gemetar, tapi jelas. "Jika suatu hari cucuku membaca ini," tertulis di sana, "dan dunia mulai menunduk padamu karena angka, ingatlah hari ketika mereka menertawakanmu. Jangan balas dengan kesombongan, balas dengan diam dan perbuatan." Mata Rizky berkaca-kaca. Direktur melanjutkan, "Kami hanya ingin memastikan kalian mengerti sepenuhnya. Dan meminta izin untuk menunjuk penasihat independen. Bukan untuk mengontrol, tapi untuk melindungi." Ibunya mengangguk pelan. "Kami menghargainya." Rizky melipat kertas itu hati-hati. Dia tidak merasa besar, tidak merasa istimewa. Dia hanya merasa sedang memegang amanah yang sangat rapuh. Saat mereka keluar dari ruangan itu, manajer bank berdiri menunggu. Dia menunduk sedikit pada Rizky. Tidak berlebihan, tidak palsu. "Terima kasih sudah mengajari kami," katanya pelan. Rizky hanya mengangguk. Di luar gedung, matahari pagi terasa hangat. Rizky menggenggam tangan ibunya lebih erat dari biasanya. "Kita pulang, Bu," katanya. Ibunya tersenyum kecil. "Iya, kita pulang." Dan untuk pertama kalinya sejak kakeknya pergi, Rizky merasa masa depan tidak sepenuhnya menakutkan. Berat, iya, tapi tidak lagi gelap. Perjalanan pulang kali ini terasa lebih sunyi. Bukan sunyi yang menekan, tapi sunyi yang membuat pikiran berjalan pelan, satu demi satu. Rizky duduk di samping ibunya di dalam angkot, memandangi jalan yang mereka lewati hampir setiap hari. Tapi hari ini terlihat sedikit berbeda, seolah dunia yang sama sedang dilihat dengan mata yang baru. Ibunya memecah keheningan lebih dulu. "Ki, kamu tidak takut?" Rizky berpikir sejenak sebelum menjawab. "Takut," katanya jujur. Tapi kakek bilang, takut itu bukan alasan untuk berhenti. Takut itu tanda kalau kita peduli. Ibunya tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca. "Kamu terlalu dewasa untuk umurmu." Rizky tidak menjawab. Dia hanya menggenggam tangan ibunya lebih erat. Sesampainya di rumah, beberapa tetangga menyapa dengan ramah seperti biasa. Tidak ada yang berubah dari cara mereka memandang Rizky. Tidak ada yang tiba-tiba bersikap berlebihan. Dan itu membuat Rizky lega. Dia tidak ingin dikenal karena uang. Sore itu, saat matahari mulai turun, seorang pria datang ke rumah mereka. Pak Lurah, pakaian rapi, wajah penuh senyum sopan, duduk di kursi bambu dengan sikap hati-hati. "Saya dengar kabar tentang almarhum ayah," katanya kepada ibu Rizky. "Beliau orang baik, banyak membantu dulu, diam-diam." Ibu Rizky mengangguk pelan. "Beliau tidak suka banyak bicara, Pak." Pak Lurah melirik Rizky. "Dan sepertinya warisan beliau bukan cuman harta." Rizky menunduk. Dia tidak suka pembicaraan ini. "Kami hanya ingin hidup tenang," kata ibunya lembut. "Itu saja." Pak Lurah tersenyum, sedikit canggung. "Tentu. Kalau ada apa-apa, silakan hubungi saya." Setelah Pak Lurah pergi, Rizky duduk sendirian di depan rumah. Angin sore menyentuh wajahnya. Anak-anak lain berlari di gang, tertawa, bermain tanpa beban. Rizky menatap mereka lama. Untuk sesaat, dia ingin kembali menjadi seperti mereka. Tidak memikirkan rekening, tidak memikirkan janji, tidak memikirkan masa depan. Tapi hidup tidak bertanya apakah seseorang siap atau tidak. Malam itu, Rizky membuka kembali kertas tulisan kakeknya. Dia membaca ulang setiap kata, perlahan, seolah ingin menanamkannya di dalam hatinya. Balas dengan diam dan perbuatan. Rizky melipat kertas itu,
dan menyimpannya di tempat paling aman yang ia tahu. Di kasur tipisnya, sebelum tidur, Rizky menatap langit-langit dan berbisik, "Kakek, aku akan berusaha tidak berubah." Air mata mengalir pelan tanpa suara, karena dia tahu tantangan sebenarnya belum dimulai. Hari-hari berikutnya berjalan pelan, tapi terasa berbeda. Nama Rizky tidak pernah disebut keras-keras, tapi ia mulai merasakannya di udara. Tatapan yang sedikit lebih lama, senyum yang datang terlambat. Pertanyaan yang disamarkan sebagai kepedulian. Rizky tetap bangun pagi, tetap menyapu halaman, tetap berangkat sekolah dengan tas yang sama. Dia sengaja menjaga semuanya tetap seperti biasa, seolah dengan begitu dunia tidak akan berubah terlalu jauh. Di sekolah, gurunya memanggilnya ke ruang guru, bukan karena masalah, tapi karena perhatian. "Ibumu bagaimana?" tanya guru itu lembut. "Sudah lebih baik, Bu," jawab Rizky. Guru itu mengangguk. "Kalau kamu butuh apa-apa, bilang ya." Rizky tersenyum sopan, tapi di dalam dadanya ada perasaan aneh. Perasaan bahwa semua orang mulai berhati-hati di sekitarnya, seperti berjalan di atas lantai tipis. Saat jam istirahat, seorang teman mendekat. "Ki, katanya kamu ke bank besar kemarin." Rizky mengunyah bekalnya pelan. "Iya, katanya rekening kamu gede ya." Rizky berhenti mengunyah. Dia menatap temannya. Tidak marah, tidak tersinggung, hanya lelah. Itu bukan hal yang perlu dibicarakan. Temannya terdiam, lalu tertawa kecil, canggung. "Iya, maaf." Rizky tahu, mulai hari itu, dia harus belajar mengatakan tidak. Bukan dengan keras, tapi dengan tegas. Sore hari, ibunya duduk di kursi bambu, menatap Rizky lama. "Ada orang datang lagi tadi." Rizky mengangkat kepala. "Siapa?" "Saudara jauh dari pihak ayahmu," jawab ibunya pelan. "Katanya ingin membantu." Rizky mengangguk. Dia sudah menduga. Ibu tidak perlu menjawab apa-apa, kita tunggu saja. Ibunya tersenyum tipis. "Kamu benar." Malam itu, hujan turun pelan. Rizky duduk di depan jendela, mendengarkan tetes air jatuh ke atap seng. Hujan selalu membuatnya merasa kecil, tapi juga aman. Dia teringat hari di bank, tawa, tatapan meremehkan, lalu perubahan yang tiba-tiba. Semua itu terasa jauh, tapi juga sangat dekat. Rizky menyadari satu hal perlahan. Uang tidak mengubah dunia, uang hanya membuka wajah asli manusia, dan tugasnya sekarang bukan untuk membuktikan siapa dirinya kepada dunia, tapi untuk menjaga agar dunia tidak mengubah siapa dirinya. Rizky memejamkan mata, menarik napas panjang. Besok akan datang dengan tantangan baru. Dan dia harus siap. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Hujan sudah berhenti, tapi udara masih menyisakan dingin yang menempel di kulit. Rizky berbaring miring, menatap bayangan kipas angin yang berputar lambat di langit-langit. Matanya terbuka, pikirannya penuh. Di luar rumah, suara langkah kaki berhenti sejenak di depan pagar. Ada yang berdeham pelan, lalu ketukan terdengar. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat jantung Rizky berdetak lebih cepat. Ibunya terbangun. "Siapa malam-malam begini?" Gumamnya lemah. Rizky bangkit lebih dulu. "Aku lihat, Bu." Saat pintu dibuka, seorang pria berdiri di sana. Wajahnya mirip dengan foto lama ayah Rizky yang pernah ia lihat. Lebih tua, lebih keras, dengan senyum yang dibuat-buat. "Rizky ya," katanya. "Aku pamanmu, dari pihak ayah." Rizky mengangguk sopan. "Iya, Pak." Pria itu melangkah masuk tanpa diminta, duduk di kursi bambu. Matanya berkeliling rumah kecil itu. Tatapannya berhenti lama pada lemari tua, pada dinding yang mengelupas, seolah mencoba mencocokkan cerita dengan kenyataan. "Aku dengar kamu sekarang pegang warisan besar," katanya tanpa basa-basi. "Aku datang bukan untuk apa-apa. Keluarga harus saling jaga." Ibunya keluar dari kamar, berdiri di samping Rizky. Tangannya menggenggam bahu anak itu pelan, protektif. "Kami baik-baik saja," kata ibunya tenang. Pria itu tersenyum tipis. "Justru karena itu, anak sekecil ini tidak mungkin mengelola semua itu sendiri. Aku bisa bantu, sementara saja." Rizky menatap wajah pria itu. Dia teringat kata-kata kakeknya. Orang yang datang dengan niat baik tidak akan terburu-buru meminta. "Terima kasih, Pak," kata Rizky akhirnya. Suaranya kecil, tapi jelas. "Tapi kakek sudah mengatur semuanya.
Kami hanya mengikuti wasiat beliau. Senyum pria itu memudar. Kamu masih anak-anak, jangan sok dewasa. Rizky tidak meninggikan suara. Justru karena saya anak-anak, saya harus mengikuti pesan orang dewasa yang paling saya percaya. Henning turun. Pria itu berdiri perlahan, wajahnya berubah kaku. Pikirkan lagi, kesempatan tidak datang 2 kali. Ibunya menjawab pelan tapi tegas. Kami sudah memikirkannya. Pria itu melangkah pergi tanpa pamit. Pintu tertutup. Rizky baru menyadari napasnya berat. Ibunya memeluknya erat. Kamu hebat, bisiknya. Aku bangga padamu. Rizky memejamkan mata, dadanya bergetar. Untuk pertama kalinya, dia benar-benar mengerti. Ujian bukan datang dari orang asing yang menertawakan, tapi dari orang yang mengaku keluarga. Dan malam itu, Rizky merasa satu lapisan masa kecilnya benar-benar hilang. Tapi di balik kehilangan itu, tumbuh sesuatu yang baru, keteguhan. Pagi terakhir dalam cerita ini, datang tanpa tanda apapun. Tidak ada hujan, tidak ada tamu tak diundang, tidak ada pesan dari bank. Hanya cahaya matahari yang masuk perlahan ke dalam rumah kecil itu, menyentuh wajah Rizky dan ibunya dengan lembut, seolah dunia memberi jeda setelah hari-hari yang berat. Rizky duduk di meja kayu, meminum teh hangat buatan ibunya. Mereka tidak banyak bicara. Tidak perlu. Ada keheningan yang nyaman di antara mereka, keheningan yang hanya bisa ada setelah 2 orang melewati sesuatu bersama. Ibunya memecah diam. Ki, apa kamu menyesal? Rizky mengangkat kepala. Menyesal apa, Bu? Menjadi dewasa terlalu cepat, jawab ibunya lirih. Rizky terdiam sejenak. Lalu dia tersenyum kecil. Sedikit. Tapi kalau aku tidak seperti ini, siapa yang menjaga janji kakek? Ibunya menunduk. Air matanya jatuh ke cangkir. Maafkan ibu. Rizky menggeleng. Kakek bilang hidup tidak adil, tapi kita bisa memilih untuk tetap jujur. Setelah sarapan, Rizky berjalan ke depan rumah. Anak-anak lain sudah bermain di gang. Ada yang memanggil namanya, mengajaknya ikut. Rizky ragu sesaat, lalu meletakkan map plastiknya di dalam rumah. Untuk pertama kalinya setelah lama, dia berlari, tertawa, terjatuh, bangkit lagi. Di balik semua angka, dokumen, dan tatapan orang dewasa, dia masih anak kecil. Dan itu yang paling ingin dijaga oleh kakeknya. Sore itu, Rizky duduk sendiri di kursi bambu. Angin berhembus pelan. Dia membuka kembali kertas tulisan tangan kakeknya, membaca untuk terakhir kalinya hari itu. Jangan balas dengan kesombongan, balas dengan diam dan perbuatan. Rizky melipat kertas itu, menyimpannya di saku dekat dadanya. Di kejauhan, matahari mulai tenggelam, sama seperti hari ketika dia berdiri di bank dan ditertawakan. Tapi kali ini, perasaannya berbeda. Tidak ada marah, tidak ada dendam, hanya keyakinan bahwa suatu hari, ketika dunia kembali mengujinya, dia tidak perlu membuktikan apapun, karena nilai dirinya tidak pernah ditentukan oleh saldo rekening, melainkan oleh bagaimana dia tetap menjadi manusia saat dunia mencoba mengubahnya. Cerita ini berakhir di sini, tapi perjalanan Rizky baru saja dimulai.